Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Ibu berharap kalian tetap sehat dan selalu menjaga kesehatan kalian, mematuhi protokol kesehatan karena saat ini wabah COVID-19 semakin merajalela, sehingga Ibu berharap kalian tetap menjaga kesehatan kalian. Baik, kita bertemu lagi di semester ini karena beberapa bulan yang lalu Ibu cuti, sehingga kita tidak bisa bertemu lagi meskipun kita bertemu secara virtual ataupun secara daring. Kemarin kalian sudah menerima rapot. Tentunya kalian pasti sudah melihat bagaimana hasil kalian di semester 1 ini. Apakah hasil atau nilai kalian memuaskan atau kurang memuaskan atau tidak memuaskan. Itu semua nanti bisa kalian ubah di semester ini, dengan catatan di semester ini kalian harus tepat waktu dalam mengumpulkan tugasnya dan jangan menunda-nunda untuk mengerjakan tugasnya. Nanti kalau kalian menunda-nunda untuk mengerjakan tugasnya, maka semakin hari tugas kalian akan menumpuk sehingga membuat kalian malas untuk mengerjakannya. Dan selain itu kalian akan tidak tepat waktu untuk mengumpulkan tugas bahasa Indonesia ataupun mata pelajaran lainnya. Baik, di semester 2 ini Ibu berharap kalian semakin semangat meskipun pembelajaran tetap dilakukan secara daring karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita melakukan tatap muka. Sebenarnya kemarin kita tatap muka berhubung dengan kondisi yang saat ini seperti ini, sehingga kalian tetap melakukan pembelajaran daring. Baik, pada pagi hari ini materinya dengan kompetensi dasar 3.7, yaitu mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau yang diperdengarkan. Itu materi kompetensi dasar materi pada pagi hari ini. Kemudian tujuan pembelajarannya mengenali ciri umum teks laporan hasil observasi. Jadi gini, pernahkah kalian memiliki pertanyaan tentang suatu objek? Nah, apakah itu apa saja kandungan nutrisi pada madu? Kemudian, di mana habitat kunang-kunang? Apa itu museum? Apa saja jenisnya? Apa itu empedu? Nah, untuk mengetahui semua itu, kalian memerlukan teks laporan hasil observasi. Jadi kalau kalian ingin mengetahui semua itu, kalian harus memerlukan teks laporan hasil observasi. Misalnya kalian ingin mengetahui bagaimana ya budidaya lele, bagaimana budidaya jamur, kalian harus melakukan atau kalian memerlukan laporan hasil observasi. Apa itu teks laporan hasil observasi? Ada yang tahu? Apa itu teks laporan hasil observasi? Apakah kalian pernah mendengar ataukah kalian belum pernah mendengar teks laporan hasil observasi? Oke, jadi teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah dilakukan investigasi atau penelitian secara sistematis. Jadi, teks laporan hasil observasi itu bisa kalian buat setelah
melakukan suatu penelitian atau pengamatan tentang objek yang ingin kalian ketahui. Jadi misalnya nanti kamu ingin mengetahui cara budidaya lele. Jadi kamu harus melakukan penelitian di orang yang melakukan budidaya lele tersebut dengan menanyakan bagaimana caranya melakukan budidaya lele tersebut. Kemudian, ini ciri-cirinya. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, isi yang dibahas tentang objek. Isi yang dibahas tentang objek, ya. Objek yang dibahas bersifat umum. Maksudnya bersifat umum, apakah itu pantai, kemudian kamu ingin mengetahui tadi seperti budidaya lele, jamur, kemudian hutan bakau dan lain sebagainya. Kemudian bertujuan menjelaskan dari sudut pandang keilmuan. Jadi nanti ketika kamu membaca teks atau mendengarkan teks laporan hasil observasi, kamu pasti akan mendengarkan sebuah istilah. Istilah dari misalnya itu istilah dari mata pelajaran IPA ataupun itu istilah dari mata pelajaran lainnya lah. Kemudian objek atau hal yang dibahas sistematis, jadi jelas yang kalian bahas itu. Dan memerinci objek, definisi, klasifikasi, dan ciri objek. Nah, jadi itu ciri dari teks LHO atau laporan hasil observasi. Itu ada 5 ciri. Kita lanjut ke apa sih kalimat definisi itu? Nah, apa itu kalimat definisi? Kalimat definisi adalah kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri umum dari orang, benda, proses, atau aktivitas. Definisi maknanya dari sebuah kata atau sebuah kata. Di sini contohnya hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau dan terletak di garis pantai. Nah, itu termasuk kalimat definisi. Misalnya, mamalia adalah hewan yang menyusui. Nah, itu juga termasuk kalimat definisi. Jadi kalimat yang mengungkapkan sebuah makna atau arti dari sebuah kata atau kalimat tersebut. Kemudian yang kedua, kalimat klasifikasi. Pasti kalian pernah mendengar klasifikasi. Di pelajaran IPA pasti ada klasifikasi. Nah, klasifikasi adalah kalimat yang mengelompokkan suatu objek menjadi beberapa indikator yang didasarkan pada ciri-ciri atau karakteristik yang dimilikinya. Itu klasifikasi. Contohnya di sini, jenis museum berdasarkan koleksi yang dimiliki dibedakan menjadi 2, yaitu museum umum dan museum khusus. Jadi itu klasifikasi, pengelompokan suatu objek. Baik, setelah kalian menerima materi pagi hari ini yaitu tentang ciri teks laporan hasil observasi, tugas kalian adalah kerjakan soal yang ada di dalam buku paket halaman 128. Ini ya. Perjalanan hidup yang kini kau lalui. Nah, ini halaman 128. Kelihatan ya. Halaman 128 yang ini yang A sama B. Oke. Ya. Bentar, ibu besarkan dulu. Biar ku menemanimu membasuh lelahmu.
Jadi 128. Oke, kalian kerjakan yang A sama yang B. Ya, soalnya ditulis. Jadi setelah itu bawahnya jawaban. Untuk mencari jawabannya dari soal 128, kalian baca teks laporan hasil observasinya dari halaman 125. Nih, 125 sampai ini 128, ini yang atas. Jadi yang kamu baca tentang hutan bakau, ya, hutan bakau dengan museum untuk mengetahui jawaban dari soal A dan B. Ya. Kemudian yang di halaman 131 sama, yaitu mencari mendaftar kalimat definisi. Ini kalimat definisi, ya, dan mendaftar kalimat klasifikasi. Sama bacaannya atau teksnya kalian baca di halaman 125. Ini ya, 125 sampai 128 yang atas. Oke. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan ke Bumel atau melalui grup kelas masing-masing, karena ibu sudah masuk ke grup kalian, atau kalian japri Bumel tidak apa-apa untuk menanyakan tugasnya, atau kalian kalau belum mengetahui atau belum memahami, mari kita bahas di grup kelas kalian. Baik, sekian, terima kasih. Semoga materi pada pagi hari ini bermanfaat bagi kalian semua, dan semoga wabah ini cepat hilang dari sekitar kita, sehingga nanti kita bisa bertemu secara langsung, secara tatap muka, tidak secara daring seperti ini. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.